Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tafrahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Tabtul sholatu, yang membatalkan sembahyang. Halaman 24. Tabtul sholatu, batal sembahyang itu bi arba'asyarata khoslatan, dengan sebab 14 perkara. Jadi bila ada salah satu dari 14 itu batal sembahyangnya. Pertama, bil hadasi, datangnya hadas besar maupun hadas kecil. Biasanya hadas kecil, Bang. Hadas besar itu jarang. Cuma baik hadas kecil apalagi hadas besar terjadi dalam sembahyang, batal sembahyangnya. Seperti takantut misalnya, atau misalnya binikah menjapai, kita hartan sembahyang dijapai oleh bini, dikira bini, kita kada sembahyang. Nah, kalau dijapainya batal wudu, batal juga sembahyang. Batal wudu itu disebut berhadas kecil ngarannya. Atau misalnya keluar sesuatu napakah di kemaluan depan, keluar sesuatu kemaluan depan, misalnya ada kerasaan timbul keluar banyu kah yang sifatnya tadi walaupun kada kami, nah tapi keluar sesuatu benda cair atau padat, batal juga sembahyangnya. Kenapa aja? Karena wudunya batal, maka batal juga sembahyangnya. Maninto. Lalu yang berikutnya wabi wuqu'in najasati, kejatuhan najis. Ini pembatal sembahyang yang kedua, kejatuhan najis. In lam tulqa halan, jika dia tidak melempar seketika, halan, jika najis itu tidak dilemparnya seketika. Amun najis itu cepat dilemparnya, nah maka dimaafkan. Tapi caranya melempar min ghairi hamlin, jangan diambil tapi disimbah. Tapi itu dengan catatan najisnya kering juga. Amun najisnya basah, barikit atau babakas, maka biar dilimpar ya tetap ada kawaju bakasnya ada, maka batal sembahyangnya. Nah ini najisnya kering misalnya, nah, maka melimparnya tuh disimbah. Nah, cak ibarat ada di batis, disepakakan batisnya tadi supaya takipai najisnya tadi. Cak ibarat di kopiahnya yang dibuang, yang dilimpar. Cak ibarat di surbannya, di baju disimbah, amunnya kering. Nah, jangan kita ambil, kita jumput. Mun menjumput itu narnya hamlin, mengambil, maka tuh batal narnya. Ada boleh? Itu syaratnya lah, syaratnya. Jadi disimbah aja kita. Jadi najis ini kayaknya bisa juga kada ketahuan. Sudah timpang sembahyang hanyar ketahuan. Nah, dilihat ya dulu bila najisnya tadi
Batikapnya di mana? Yang kira-kira memang sudah ada sebelum kita sembahyang. Menurut dugaan kita tuh memang sudah ada sebelum kita sembahyang, batal sembahyang kita. Tapi mau kita imbas salam, lalu kita berjalan ke sana kemari, duduk sambil mengopi, hari dagawian malihati batis. Sekalinya ada tahi cacak batikap di batis. Nah, pikirakannya pulang apabila najis itu ada, jangan-jangan waktu sudah sembahyang hanya ada benajis. Nah, jadi itu tergantung dugaan kita. Bila dugaan kita kuat ada sebelum sembahyang dan terbawa dalam sembahyang, paksa sembahyang itu diqadha. Nah, itu masalah najis. Dalam sembahyang aja ada, di luar sembahyang aja. Berpikir benar. Lihat deh dulu di mana anaknya. Oh, sakalnya di luang burit. Nah, berarti itu lain lagi kisahnya. Berarti bisa dalam sembahyang tadi. Berarti kan memang di situ andaknya. Ada yang datang kemana-mana tuh, datang dari mana-mana, ada memang di situ. Tapi dipikirkan ya pulang apabila inya benajisnya imbah salam atau paharatan. Berpikir pulang tuh. Namun kita ragu-ragu, baik di qadha aja sudah. Lalu yang ketiga lah. Wangkisafil aurati, terbukanya aurat. Aurat itu syarat sah sembahyang, wajib ditutup. Sekalinya paharatan sembahyang, arti sedang sembahyang tuh terbuka, itu batal sebenarnya. Inlam tustar halan, jika tidak ditutupi secepatnya. Seketika langsung terbuka misalnya, rabit kejahitan, amun langsung kita tutupi, ada apa? Ada jadi batal. Tapi mau dilihatakan, nah itu batal. Dilihatkan kelihatan aurat tuh, nah aurat yang kalau laki-laki kan antara atas pusat sedikit bawah lintuhut, di paha beluang, tapi langsung ditutupinya. Lawan apa kamu nutupi terserah, lawan surban kalau apa kah, lawan tapih kah selingkuyakan misalnya. Nah itu kada jadi batal amun langsung ditutupi. Tapi munnya kaina menutupinya, nah itu batal sembahyangnya. Misalnya pang sembahyang kada bahasa lawar panjang, bercawat aja, tetapi Allahu Akbar, pas tabelului tapi apa ya? Nah, kayak apa tuh? Muninya bakaina menutupnya batal sembahyang. Tapi langsung tok. Cuma lebih 3 kali bergerak ya tapi batal juga. Nah, ini entah. Jadi ada pulangnya pembatal yang lain. Nah, itu tuh. Lalu berikutnya lagi wan nutqi bi harfaini. Nah, berbicara, bertutur bi harfaini dengan 2 huruf. Nah, ini biasanya ini terjadi sebenarnya kita tuh kada hendak berpandir juga bang sebenarnya. Cuma pamandiran kita nih tuh membentuk 2 huruf batal sembahyang, tapi tuh amdan jika sengaja. Nah, mun kada sengaja kada apa-apa. Misal kita batuk. Nah, batuk itu kan normalnya kayak apa orang batuk, tapi narnya bisa batuk itu membentuk huruf oh 3 huruf biasa, atau ini 3 huruf juga. Nah, amun inya memang kada kawa dihindari, ada sengaja memang batuknya tuh memang sudah ada kau ditahan inya seorang anak batuk, nah itu dimaafkan aja. Tapi mau kawah aja dihindari batuk tuh kawah aja begimit aja. Cakalnya kita yang mudah kayak melebih-lebihkan batal sembahyang. Bila batuknya tadi membentuk huruf berdehim gitu juga.
Badehimna apa garang dulu? Sebenarnya kada boleh badehim bila membentuk huruf aham, in 4 huruf aham. Nah, ya tapi yang in aham. Nah, 4 kali 3. Ya Allah, batal sembahyangnya. Jadi kita badehim itu boleh badehim jika bila kita kada badehim kita kada kalau membaca surah Fatihah. Sebab ada sesuatu takalang di muntung di tenggorokan. Lalu kita badehim supaya melancarkan kita membaca Fatihah, hanya boleh badehim. Amun kada ada urusannya dengan bacaan, berdiam aja. Tapi kita ini orang kebiasaan. Sebelum takbir tetap santai ya. Sudah Allah Akbar. Nah, apakah orang kain sebelum takbir hanya yang gitu. Nah, jadi badehim itu bila ada darurat sipil militer 1 dan dehimnya tadi membentuk sebuah huruf, batal sembahyangnya. Atau menangis bisa juga. Secara hukum asal menangis itu sebenarnya bukan yang berpahala dalam sembahyang menangis. Malah makruh hukumnya menangis. Apalagi terseduh-seduh menangisnya. Terseduh-seduh itu membentuk huruf orang misalnya. Maingui-ingui menangis. Atau huruf tuh. Berapa huruf disambatnya. Nah, batal sembahyangnya. Apalagi menangisnya lawan kepala-kepala. Berapa kali batal sembahyang sudah. Nah, rasanya saku rasa khusyuk benar padahal bungul. Jadi jangan maharagu bungul. Jadi sembahyang ada peraturannya. Kita hani dia menangis itu kada usah. Kecuali memang kada menahani lagi. Sebenarnya kada sengaja. Nah, kada sengaja. Selesai itulah ketawa pulang. Bila tertawa kita terus sampai kelihatan gigi, berarti kan bujur tertawa tuh membentuk satu huruf berapa huruf batal sembahyang. Kalau tahani aja ada suara timbul lagi belum batal, ramailah. Nah itu. Jadi mun kita tuh berpandir bersengaja kada ada bang, cuma kebiasaannya kayak tadi bang kasusnya menimbulkan huruf 2 huruf saja timbul batal sembahyangnya. Mun sahuruf aja bang kada batal, kecuali mubhimin au harfin mubhimin atau 1 huruf ja asalnya kada batal, tapi bila walaupun 1 huruf tapi kawa dipaham batal juga. Ini amdan amuninya kada sengaja. Lah amuninya sengaja yang batal itu mun sengaja. Amun takajud sembahyang asik baca surah takajud, dikajuti siapakah? Nya pengajutan. Lalunya berucap dengan sebuah kata-kata mengenalnya aja. Nah, itu kan di luar kemampuannya, di luar kekuasaannya, itu kada batal. Karena inya gini kada tahu juga takajud, dingin takajud. Jelas lah. Nah, itu. Amun sengaja 2 huruf, paham kahada ka 2 huruf itu batal. Amun sahuruf aja bang, tapi kada kawa dipaham. Sengaja ada batal dulu, tapi mun sahuruf aja sengaja kawa dipaham ya tetap batal juga. 1 huruf tapi kawa dipaham, dalam bahasa Arab tuh ada kalimatnya 1 huruf tuh. Kalau contoh di kitab di sini kada ada pengalah di sarahnya tuh qaf baris ke bawah itu fi'il amar 1 huruf ya baris di bawah tapi artinya tuh menyuruh peliharalah, jagalah. Nah, 1 huruf tapi bisa kawa dipaham. Nah, maka amun nang kaya itu batal juga sembahyangnya. Amun 1 huruf tapi kada kawa dipaham, lah
ada kau dipaham, nah itu belum batal dulu, kecuali sudah 2 huruf. Jelas saya itulah. Tapi mau kawat dihindari juga. Ada usah, mau hendak takajud juga, mau hendak takajud toh. Nah, bersiap-siap kata-katanya, jangan yang kata-kata yang ada bagus. Allah aja. Nah, Allah mun takajud bagus gitu. Amun sengaja pang kita berzikir, sengaja berzikir dalam sembahyang, batal sembahyangnya ada. Asal di luar bacaan surah Fatihah. Nah, tontong pian baca Fatihah, kalau baca surah Subhanallah walhamdulillah japian pian baca, nah itu kada batal sembahyangnya. Tapi kalau pian membaca di antara ayat-ayat Fatihah, membatasi ayat-ayat Fatihah, berzikir, itu disebut kemarin zikir ajnabi naranya. Itu sembahyang belum batal, kada batal. Yang batal itu Fatihahnya yang batal. Maka wajib mau ulangi Fatihah dari bismillah pulang. Nah, bila kali diulanginya batal Fatihah sampai salam karena Fatihah batal juga sembahyangnya. Nah, bila saya itulah. Jadi zikir apabila dibaca di luar Fatihah itu ada apa-apa, ada membatalkan sembahyang. Tapi bila dibaca di dalam antara ayat-ayat Fatihah itu membatalkan Fatihahnya, maka wajib Fatihahnya diulang. Bila saya itulah. Nah. Imbah nintu pulang wabil muftiri amdan. Wabil muftiri amdan. Nah, arti muftir ini makan sedikit. Makan sedikit. Amdan sengaja dimakannya batal tuh. Biar sedikit. Saparapat buku nasi dikit bener tuh. Sabigi nasi itu nah, empat seperempatnya pian makan. Tak walaupun sedikit, muftir tuh sedikit benar, tapi dimakan sengaja batal sembahyang. Ada dimontong sayang nih ya, dikulai-kulai lawan tilat dulu lawan lidah, taguknya batal sembahyang. Sembahyangnya batal bila sengaja. Nah ini disengaja. Nah, amun kada sengaja bang, kada batal. Tapi syaratnya sedikit. Nah, syaratnya sedikit. Sabigi nasi. Di sini sabigi, sini sabigi, banyak narnya. Nah, sabigi nasi. Apabila ada sengaja, ada batal. Walaupun tataguk, sudah ditaguk, astagfirullahaladzim ya. Nah, ada batal tuh. Atau misalnya suwiran ayam misalnya di gigi ada dimakan. Nah, kada sengaja tataguk, kada batal. Yang batal tuh apa? Yang sengaja. Nah, jelas lah. Nah, itu. Atau al-akli al-katsiri nasian. Nah, makan banyak makannya. Siapakah menyuapi atau gimana nih? Harta sembahyang ada yang menyuapi siapa? Nah, banyak di sini ya kayak buku nasi itu 5 biji, 3 biji itu banyak sudah. Kada sebiji. Nah, apalagi musa piring. Makan paharatan sembahyang atau sesuap banyak juga. Yang nasi tadi nih. Nah, walaupun nasian, walaupun dalam keadaan lupa tetap batal. Ada sengaja, kada ingat. Tapi yang dimakannya gaduduh sebiji, ganal kota. Nah, banyak gaduduh sebiji itu, maka tetap batal. Walaupun maka aku kada sadar aja, lupa, kada ingat aja. Tapi banyak, tetap batal. Nah, jadi yang kada batal itu bila sedikit. Ini khusus sembahyang aja bang lah. Kalau nya puasa lain lagi kisahnya. Puasa tuh pian 10 panci habis, banyak kada tuh. Tapi kada ingat, kada batal. Lalu kayak apa aja? Alhamdulillah. Kada batal itu. Mun banyak aja kada batal, apalagi sedikit kada batal, asal kada ingat, kada sengaja. Mudah-mudahan kada ingat harus hari-hari. Nah cuma mau sembahyang ini lain lagi kisahnya. Sembahyang ini bila inya makan
banyakkah sedikitkah, itu jadi hukum di situ. Bilanya banyak walaupun kada ingat tetap batal. Bilanya sedikit kada ingat dimaafkan. Tapi biar sedikit mun sengaja tetap batal juga. Kenapa aja bila makan banyak dalam sembahyang batal, padahal kada ingat, kada sengaja, kada sadar. Maigau misalnya tuh kayak apa kan kada ingat misalnya. Nah, apa alasannya? Karena itu jarang terjadi, itu jelasannya. Dan rasa ngalih terjadinya tuh nah. Sampai kada ingat yang sepiring tuh rasa ngalih. Karena sembahyang itu kan ada rukun, ada gawian. Amun sampai kita makan kan berarti mahalang gawian nernya. Rasa mustahil terjadi nih tuh. Nah nih tuh, jelas itulah tuh alasannya. Amun makan sedikit sebiji nasi itu rancak. Ya kan? Kasihkan membaca Fatihah, turun ilat-ilat dong ngomong juga. Kok lagu? Nah itu kan rancak itu terjadi. Jelas itulah. Nah, lalu pulang pembatal sembahyang yang berikutnya watalasi harakatin, 3 gerakan mutawaliyatin yang berturut-turut batal sembahyang. Nah, walau sahwan, sekalipun inya lupa tetap batal. Karena sampai 3 kali itu rasa mustahil kada ingat. Nah, sampai hitungan ketiga batal sudah. Menghitungan 2 aja belum lagi. Tapi ini gerakan yang berturut-turut. Cuma gerakannya ini, nah penting kita paham dulu. Dalam sembahyang tuh ada anggota besar, anggota kecil. Kepala anggota besar, tangan anggota besar, betis anggota besar. Nah 3 tuh, nah kepala, badan nih anggota besar juga. Tangan anggota besar, betis anggota besar. Setiap satu dari anggota besar ada anggota kecil. Kepala anggota besar, anggota kecilnya mata, hidung, muntung, telinga. Nah, yang tangan nih pulang anggota besar, anggota kecilnya jari-jari. Betis kita juga. Batang tubuh anggota besar, anggota kecilnya susu. Nah, alhamdulillah. Nah, yang dimaksud di sini 3 kali bergerak berturut-turut itu khusus anggota besar. Nah, tulis di bawah khusus anggota besar, bukan anggota kecil. Jadi seandainya tangan ulun ini, nah, tangan yang menjadi batal sembahyang itu bila tangannya yang bergerak 3 kali berturut-turut, 1, 2, 3, nah batal. Tapi kalau anggota kecil yang di tangan bergerak itu biar beribu-ribu kali gak kada batal. Nah jelon, kada batal karena ini anggota kecil. Muha kepala bergerak kayak ini 1, 2, 3 batal sudah. Tapi kalau nya mata aja berkedip-kedip atau hidung aja yang aja ada apa-apa, atau muntung aja mau lebih orang misalnya, biar 100 kali kada batal, cuma makruh. Lah kayak tangan gini nah, apa jualan kayak ini gawi makruh. Ilat julur-julur yo makruh juga. Amun kada ada alasan yang kuat lah. Nah, kada ada alasan yang kuat makruh. Batang tubuh, nah, bergerak sampai 3 kali. Inya seorang sengaja menggerak batal. Tapi kalau susunya cuma digerakkan, kalau orang menggerakkan susu bisa. Bukan yang apa, bukan adirai. Nah, susunya bergerak. Nah itu biar 10 kali bergerak ada apa? Jelas itulah. Nah cuma yang menjadi batal ini jika berturut-turut 1. 2, jika terjadi pada anggota besar. 2, 3, yang ketiganya jika terjadinya 3 kali. Nah sekarang, mun terjadinya pada anggota kecil kada batal. Amun terjadinya pada anggota besar, tapi kada 3 kali, 2 kali aja kada batal juga. Atau misalnya 3 kali juga, bahkan 10 kali, dan bahkan terjadi pada anggota besar, tapi kada berturut-turut, kada batal juga. Nah, ini 3 syaratnya. 3 kali terjadi pada anggota besar dan berturut-turut, nah hanyar batal. Betis balangkah sekali, berdiam setemat, belangkah pulang sekali, hitung sekali aja nyet.
Berdiam setumat. Belangkah pulang sekali. Padahal sudah 3 kali itu. Cuma karena dihalat oleh berdiam, maka hitungnya sekali. 1, 1, 1. Caka yang tit hitung 3 tuh. Bila saya lah, amun pang tit 2 kali aja, batal lah, belum. Nah, ini penting benar nih. Lalu pian mempertikakan kena sembahyang di buntu masjid mana kasih itu. Sekali jemput kasih itu pian. Nah, ini pian memperhatikan itu tuh latihan. Allahu Akbar sebelah kiri masjid. Sekali salam timbul ke sebelah kanan situ pian. Nah, bisa nah itu ada batal. Kawan bingung mana tadi nyamper di sini ada aja. Nah, kada batal nih tuh. Jadi berjalan-jalan itu sebenarnya cuma mau kada ada alasan makruh. Lah, jelas saya kok. Jadi mau kita hendak mengisi saf yang kosong, gerakan itu 2 kali aja. Berarti sekarang 2 sebelah kanan, sebelah kiri. Sebelah kanan bergerak dihitung 1, dilanjutkan dengan sebelah kiri dihitung 2. Nah, tuh 2. Ya lah. Atau yang nyamannya 1, 2. Mencontoh akan enggak nyamannya kalau boleh. Nah, berarti selanjutnya. Anak maju sebelah kanan berdiri dulu kemudian walaupun udah kali tapi dihitung 2 kali caranya ada juga yang kurang tepat memang 2 paham nggak? 2 juta tapi itu tak lalu berbilang pulang kena ada bagus anunya lihatnya kalau kayak itu caranya. Jadi bagusnya 1, 2 jadi sejajar terus tuh 2. Amun yang tadi langsung kayak itu lalu bagian kayak itu. Nah bagian kayak itu kurang bagus lihatannya tuh nah. Paham itu lah cara mengisi. Itu pernah terjadi lah dulu. Kenapa julung kawan ini? Bina ke ini batis ya nah. Sekalinya hendak mengisi sepusung. Cuma pandangannya kurang bagus. Berbilang dong ya gitu dah. Itu caranya. Jadi 3 kali berturut-turut itu terjadi batal jika terjadi pada anggota yang besar sampai kepada hitungan 3 kali dan berturut-turut. Walau sahwan sekalipun lupa. Pembatal sembahyang berikutnya wal wasbati dan melompat al-fahisyati yang sangat jelek, lompatan yang buruk. Ini gara-gara salah dengar, asal sekali aja. Lalunya beluncat, mengisi saf yang kosong di muka. Artinya kan sekali loncat, nyala batal sembahyang tuh. Ada maka sekali aja. Cuma beluncat bukan ada patut. Nah, fahisyah itu artinya ada wajar. Buruk gawian itu beluncat ya. Walaupun sekali aja. Ada itu sekali aja ini ya tapi beluncat. Nah, sangat ada bagus dilakukan oleh orang yang sembahyang. Lu batal tuh. Jadi melompat itu termasuk pembatal sembahyang. Jadi mau hendak tuh wajar aja berjalan 1, 2 diam 1, 2. Jadi belangkah batis kanan tuh hitung 1, sebenarnya batis kiri menyambung 2. Bergerak pian tangan tuh 2, hitung 2 sudah. Diimbayakan bang, tetap hitung 2. Hartan yang baca surah lah, ya Fatihah lah. Itu kan kada dari surah disunatkan mangkat takbir ya kalau timbul pian, nah aja pian. Waktu membaca surah tuh, nah aja pian. Hitung 2 sudah tuh. Sekalinya, ya. Nah batal sembahyang sudah. Jadi walaupun diimbayakan atau langsung berimbay ketiganya,
Nah, ketiganya batal sembahyang tuh. Karena ini hitung 1, hitung 2, hitung 3. Nah, ya saya lah. Tapi mau jari-jari aja ada apa-apa. Jadi pian bagi kehidupan lawan yang kawan sebelah misalnya sembahyang ada apa-apa ya. Kan boleh aja, boleh lah makruh bang lah, tapi ada batal. Pian canggah higan aja pian. Kawan pian dicanggang juga, lo pian bagi mau juga. Nah aja. Ya pian, higa kawan kan ada batal. Ada batal dulu cuma makruh lah. Asal jangan bahu aja yang kayak ini. Amun dada yang kayak ini kan batal karena sudah ada madhab kiblat. Amun yang kepalaan gini boleh aja kayak ini. Cuma kalau kada menyuruh bakalan itu. Maksud boleh di sini kadang membatalkan sembahyang. Nah, jadi pakai ini diam aja dulu. Amun yang kayak ini 2 sudah, ini pulang 3 batal sembahyang. Cuma kan kayak ini diam aja. Jangan, aja kawan kita nih heran sebenarnya kenapa cang. Nah, sekalinya memperhatikan ilmu aja nya. Nah, itu penting juga kita tahu ya kalau supaya mengerti. Wad-darbati al-mufritati. Nah, dorbah itu pukulan atau dorongan menunjul ya kita atau memukul. Batal memukul tuh. Tetapi mufritah yang berlebihan. Nah, namun kita memukul kada berlebihan kada batal. Sebenarnya dalam sembahyang tuh. Kenapa sampai pemukulan gitu aja? Bisa terjadi. Namun kita tuh dibolehkan dalam sembahyang tuh memukul bila ada seseorang yang lalu di hadapan kita waktu sembahyang. Cuma memukul tadi jangan mufritah, jangan berlebihan. Memukul yang udah kayak bersengaja bertinju itu batal sembahyang kita. Nah, memukul kita tuh maksudnya menghalangi atau menjuung jangan lalu di hadapan. Nah, makanya kan tapi syaratnya dululah yang kita boleh memukul tuh kita sudah mengandaki sajadah sajen kita atau tanda bahwa ini kita sembahyang di situ. Amun kita kada mengandaki sajadah tanda, nah orang bisa salah sangka dikira orang kita kada sembahyang lalu kada boleh kita memukul atau menghalangi karena kita kada memberi tanda. Namun kita sudah memberi tanda, kada apa-apa. Makanya kan sunnah sembahyang itu di parak dinding, parak tihang, supaya kada jadi kalaluan orang tuh nah. Cuma seandainya orang ini kada tahu dibaca juga. Ngalihat ya kalau kita sudah bersajadah, ganar lagi gambar Ka'bah benar-benar nah. Sajadah ada, batu pulang melengkapi macam-macam, botol ada di negeri setuju segala macam mah. Sekalinya bahasa aja lalu menyipak dong botol kita. Nah, kayak apa nih? Hukum fikih membolehkan kita menghalaunya dengan tangan, tapi jangan mufritah. Nah, jangan berlebihan. Bila berlebihan, batal. Jadi ya kita. Itu aja. Sekali jauh pakai pai orangnya. Kayak itu aja pian. Oh ada ilmunya pian sekalinya. Pakai pai orang. Nah, amun berlebihan jangan. Gitu. Itu maksudnya memukul yang berlebihan. Nah. Wa ziyadati ruknin fi'liyin amdan, menambah satu rukun fi'li. Nah ini satu rukun fi'li lah, rukun yang digawi dalam sembahyang tuh. Sujud, ruku', tidak itu rukun fi'li narnya. Tapi menggawinya amdan sengaja datang. Ruku' sudah, tidak. Ya Allah. Misalnya ruku' pulang pian sengaja, kenapa? Rasa kurang afdal tadi ya. Nah batal sembahyang. Ada boleh? Sujud sudah 2 kali sujud tambah piang sumpul sekali. Nah, tapi ini rukun fi'li. Kalau nya rukun qauli ta 2 kali gawian kada apa-apa. Fatihah, tasyahud akhir, lawan salawat itu kada apa-apa. Cuma kena sunnah sujud sahwi. Nah, bila pada bukan tempatnya ingat pelajaran malam ya Allah. Tapi kalau rukun fi'li, rukun gawian, nah ini bila ta 2 kali, bila sengaja 2 kali batal sembahyangnya. Jelas itulah. Wa taqaddumi pulang. Ini pembatal sembahyang berikutnya yang keberapa nih? Yang ke-9 kah? Oh ke-11. Wa taqaddumi badahulu. Taqaddum itu badahulu ala imamihi atas imamnya. Badahulu pada imam. Rupanya masih hanyar salah. Nah, bi ruknaini tapi dahulunya tadi 2 rukun. Fi'liyaini dengan rukun fi'li. Nah, mendahului imam 2 rukun fi'li. Itu dulu lah. Nah, maksud ini rukun fi'li itu rukunnya digawi. Tapi mendahului dengan mendahului 2 rukun fi'li secara sempurna.
Jadinya berada di rukun yang ketiga. Nah, bukan berada di rukun yang kedua. Amunnya masih berada di rukun yang kedua, berarti masih belum sempurna dua rukun mendahului. Contoh kayak ini contohnya nah. Yang mudah aja berdiri. Rukun fi'li kan ada berdiri. Berdiri betul. Rukun fi'li loh. Walaupun waktu itu membaca surah, kan rukun fi'li itu satu. Berdiri ruku, rukun fi'li. Mbah ruku i'tidal, rukun fi'li. Imba i'tidal sujud, rukun fi'li. Itu berapa sudah? Apa hitung bang lo? 4 kada. Nah, di 4 rukun itu bisa terjadi. Jadi berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Nah, imam membaca surah kepanjangan Yasin bang. Jadi makmum yang belakang gurunung di hati aja menggurunung. Mending mentung batal. Nah, berdahulu aku pada imam ya. Memunyaki imam tuh ya. Kelambatan. Maka kada kawa kita berdahulu orang batan berdahulu dah. Di belakang nah berdahulu pian. Nah, rukuk. Ya Allah, imam masih baca surah, pian berdahulu rukuk. Nah, berdahulu rukuk padahal imam belum rukuk, tapi pian masih dalam keadaan rukuk, itu hukumnya makruh. Gitu dulu lah. Paham lebih nih. Imam masih berdiri membaca surah, kita berdahulu rukuk, tapi kita masih dalam keadaan rukuk, imam berdiri, itu belum batal sembahyang, cuma makruh sudah. Karena kita bangkit dari rukuk i'tidal, imam hanya rukuk. Nah, itu makruh toh, tapi belum membatalkan sembahyang. Posisinya so. Nah, apabila kayak ini imam masih berdiri baca surah, kita rukuk, makruh tidak hukumnya Pak. Tapi kesannya kita masih i'tidal pulang. Imam masih berdiri aja masih. Kita i'tidal, lewati satu rukun sempurna naranya. Apa itu? Rukuk tadi. Kita i'tidal. Memang sebetulnya 2, tapi kita belum melewati i'tidal, masih dalam posisi sedang i'tidal. Berarti yang kita lewati itu satu rukun sempurna. Apa itu? Rukuk. Nah, ini disebut gawiannya haram. Jadi imam masih berdiri, kita tadi rukuk. Apabila kita masih rukuk, makruh aja hanya. Hilang sudah nilai pahala berjamaah. Imbah itu pun sekalinya kita i'tidal. Ada makruh lagi haram, tapi belum batal. Kenapa? Karena hanya melewati satu rukun fi'li sempurna, yaitu rukuk. Pahamlah. Nah, lalu imba i'tidal si makmum, sekalinya makmum ini pulang melihati, nah mucil imam ini belum ruku aja. Nah, tapi ndarang makmum ini pangarasan, sujud makmum nih. Nah, apabila masih di perjalanan menuju sujud belum batal lagi. Sekalinya dahi ini menyentuh lantai sujud, lantai persujudan dahi makmum nih menyentuh, imam nih masih berdiri, batallah sembahyang si makmum tadi. Hukumnya haram dan batal. Pahamailah. Misalnya panang kayak ini, pas ia menuju hendak dahinya menyentuh, belum lagi menyentuh, ting ya ruku imam, ada jadi batal. Pahamlah. Nah, karena masih beriringan aja nyar posisinya. Jelas saja. Jadi yang membatalkan itu, nah kecuali kita mau hendak ada batal niat mufarakah, ada apa? Kalau kita niat mufarakah ada masalah. Anak berdahulu yang berapa ratus kilo kalau berdahulu ada masalah. Jadi ini sama-sama nah, ini imam, ini makmum. Imam ini berdiri panjang benar. Kita hendak lakas. Kita lihati hanya surah Yasin dan diperkirakan panjang Baqarah belum dibaca sidin. Oh, jadi kita baik mufarakah aja sudah. Nah, lalu kita rukuk. Niat mufarakah ada masalah. I'tidal, sujud. Ada Bapak, please sit down please. Ada masalah ini. Yang jadi batal tadi kita masih mengikut sebagai makmum. Mendahului sampai 2 rukun sempurna, rukun fi'li, dan kita sedang berada di rukun yang ketiga. Berarti terlewati 2 rukun fi'li sempurna, hanya batal dan haram. Jelas saya lah. Nah, kayak itu juga jasidin takhallufu bihima, badudi 2 rukun fi'li daripada imam, sama juga takhallufu badudi. Tadi kan berdahulu ini badudi. Nah, arti badudi itu kaina. Imam sudah rukuk, kita ini santai aja berdiri. Padahal kan ada jadi gawe. Nah,
sengaja narannya. Nah, sengaja. Sekalinya imam i'tidal, kita berdiri juga masih. Sekalinya imam sujud, hendak sujud, nah situ penentuannya. Bila imam sudah madahinya menyentuh lantai pasujudan, kita masih berdiri, batal sembahyang kita. Kecuali kita niat mufaraqah, ada batal. Biasalah, tumun kada ada uzur. Nah, jadi kita sembahyang baca surah apa tadi di belakang nih, imam rukuk, kita masih berdiri. Apa hukumnya kita masih berdiri itu kan empat rukuk makruh, papalingan yang tadi. Imam i'tidal, kita masih berdiri, hukumnya haram sudah tuh, tapi belum batal. Mas imam sudah dahinya ke pasujudan, maka situ ada dua hukum, haram dan batal. Bila kita kada berniat mufaraqah. Nah, tapi gawian itu bi ghairi uzrin, bila kada ada uzur. Nah, ini. Jadi ada yang uzur. Arti uzur itu ini terjadinya biasanya imam itu mungkin kecepatan kah? Allahu Akbar, ya Allah Akbar, ini sama-sama baimbai lah, takbir pamulaan, takbir ihram sama-sama baimbai. Berjamaah lain bicara masbuk, lain lagi kisahnya ini sama-sama baimbai. Usolli suntung Allahu Akbar jadi imam. Kita ini Allahu Akbar juga. Nah, imam baca Fatihah. Mbah tuntung baca Fatihah nih toh. Kan kita belum baca Fatihah ya kalau sekalinya imam tadi membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar di rukuk. Nah, kita kira kan kada kayak itu, kita kan Fatihah belum tuntung. Sekalinya rukuknya kurang yang mengamalkan yang subhanallah aja, yang subhanallah, cepat benernya kalau. Kita kan enggak alhamdulillah yang itu aja masih melihat imam kecepatan kita gugup juga kita sampai juga kan ini lalu membaca alhamdulillahnya itu nah ini namanya ujur itu ada dua di sini secara banyak pembahasan ini panjang kesannya lah, cuma secara mudah sederhana aja. Nah, mungkin imam kecepatan lalu kita terdudi ujur narnya, atau imamnya standar aja kitanya yang kelambatan. Apa kelambatan? Baca Fatihahnya kita lambat, hanya masuk Islam misalnya, tapi katipir was tidak Islam. Nah, apakah misalnya yang lawas benar? Jadi imam tuh sampai ruku kita masih membaca Fatihah aja. Sebabnya mungkin karena imam kecepatan kasus tadi atau kita yang kelambatan. Nah, imam i'tidal kita menunjukkan Fatihah belum tuntung. Imam sujud harusnya batal sembahyang kita nih. Ya kada, kecuali kita niat mufaraqah. Nah, harusnya. Cuma karena kita ada ujur tadi karena mungkin imamnya kecepatan atau kita yang kelambatan. Kelambatan ini memang kelambatan baca surah Fatihahnya kada kumuntungakan. Nah, maka itu dimaafkan. Dimaafkan sampai imam belum bangkit dari sujud kedua. Nah, ini ada perpanjangan waktu aja kita ibarat main bol tuh. Perpanjangan waktu aja. Ini bagi khusus yang ujur aja sampai kepada imam tadi masih sujud kedua. Jadi kita kan untung Fatihah loh nih. Nah, imam itu sujud pertama, duduk antara dua sujud pulang. Nah, sujud kedua kada. Di situ penentuannya kita. Amun hendak masih baimaman, nah, kita umpat langsung ruku. Nah, karena diimbah salam menambah rakaat. Apabila waktunya sebelum imam bangkit dari sujud kedua, di situ kita menentukannya. Tapi kita hendak bakaras dengan Fatihah kita pertama, mufaraqah aja sudah. Dalam rangka supaya kada batal sembahyang. Itu solusi pertama lah itu. Paham lah dulu nih. Memang solusi kedua ketiganya banyak panjang kisahnya, kita lewati dulu lah sedikit dengan. Wa niyati pulang, qat'is sholati. Niat memutuskan sembahyang, langsung sembahyangnya batal. Dalam sembahyang, ia berniat hendak ampih. Kenapa? Banyak contohnya nih. Kayak kita yang musim hujan ini nah, mendadai tapasan misalnya siang. Ya kalau sekalinya muruk hari, kita harus baca Fatihah sembahyang berpikiran ampih. Sekalinya timbul kada jadi muruk langsung tarang, kada jadi ampih aja. Nah, itu batal sembahyang sudah. Jadi niat memutuskan sembahyangnya sudah membatalkan sembahyang. Walaupun nya kada jadi ampih sembahyang. Sudah batal. Nah, itu. Atau yang kisah yang kucing, kunyuk di padak paisan ya kalau kita ini hendak ampi sudah hendak menutupi menjaga paisan dulu digantung mau diapakan dulu niat hendak ampi sembahyang nih sudah batal sembahyangnya tuh. Nah,
Berikutnya pulang yang berikutnya wa ta'liqi qat'iha bi syai'in. Asal mana menggantungkan atau mensyaratkan putusnya sembahyang dengan sesuatu kejadian. Nah, ini banyak contohnya sembahyang pian. Sebelum sembahyang pian berjanjian lawan orang anak bilang ke rumah sembahyang zuhur nih. Waktu sembahyang zuhur masih panjang juga, ada orang tamu anak datang, lalu sembahyang aja Allahu Akbar. Asalnya pian mah hadangi lo nih datang kah kada katamu nih belum lagi sembahyang nih. Lo kopi nak kali datang, kopi nak belum lagi datang, biar aku sembahyang ada lo aja, sembahyang ada lo. Sekalinya udah pikir di hati pulang, muninya datang pas aku beampi. Jadinya alih katuk ojar. Nah, kepikiran nak ampi, muninya datang aku ampi. Nah, situ saya ini langsung batal sembahyangnya. Walaupun amunnya kada datang. Nah, melah itu disebut ta'liq, artinya menggantungkan atau mensyaratkan putus sembahyang dengan ada sesuatu. Nah, atau nang kayak ini hendak sembahyang, belum lagi menggebu sembahyang. Tadi kan dalam sembahyangnya menggantungkan tadi. Bilanya si anang itu datang, aku ampih dalam sembahyang langsung batal. Misalnya pang di luar sembahyang belum lagi sembahyang hendak angkat takbir sudah ada di hati. Amun inya kaina datang, aku ampih sembahyang. Nah, maka ketika Allahu Akbar langsung batal sembahyang tuh. Ketika batal sudah malaikat batal sudah. Nah, amun anak sembahyang nih, amunnya hujan kena ampih aku sembahyang ya. Hanya 2 rakaat. Padahalnya belum bukan hanya 2 rakaat, belum disembahyang ketika Allahu Akbar sudah batal langsung. Jadi kadang-kadang niat itu digantung-gantungkan. Baik ketika sebelum mengerjakan sembahyang maupun paharatan sembahyang, batal sudah sembahyangnya. Selesailah. Nah, yang terakhir wa taraddudi fi qatiha. Yang berapa tuh? 14 terakhir. Wa taraddud ini bimbang. Nah, bimbang itu jangan artinya bimbang. Ya, jangan bambang lah. Bimbang fi qatiha, bimbang untuk memutuskannya, untuk mengampihinya. Ampih kada ampih kada. Artinya ampih kah sembahyang ini putuskah? Terusakan kah? Ampih kah? Bila sudah ada kebimbangan itu sudah batal sembahyangnya. Kenapa inya bimbang itu? Ya tadi kesannya juga sama kayak tadi. Yang kucing tadi, seikong dulu kucing. Minum intel lawan yang makanan kita nih. Ampih kada, ampih teruskan. Ya bini teruskan. Nah, bininya hote teruskan jadi. Tapi kita bimbang sudah ada, batal sembahyang. Nah, jelas itulah. Nah, jadi sembahyang kita itu kada bisa yang sembarangan. Nah, penting ini jadi wajib hafal ini nah. Karena disebut kalau dalam istilah fikih umdah. Jadi umdah itu malam berdalahu. Sesuatu yang kada kawa dimaklumi. Beda kalau fadlah itu bisa kita kada tahu. Nah, kalau ini pembatal sembahyang wajib tahu. Kenapa? Sebab bila inya kada tahu, musihalah tagawi. Nah, insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله.